Tempat wisata di Indonesia menyimpan pesona yang luar biasa. Bukan hanya memiliki pesona keindahan alam saja, tetapi juga mitos yang tersimpan di dalamnya. Sebagai seorang wisatawan, kita haruslah paham, mematuhi dan menghormati aturan adat suatu tempat wisata. Walau terkesan mitos, tetapi hubungannya erat dengan nilai adat setempat. Mitos dari suatu objek wisata bisa beraneka macam jenisnya. Ada yang dipercaya membuat enteng jodoh, membawa berkah, hingga mitos-mitos yang membawa musibah. Berikut ini serba-serbi mitos di tempat wisata populer yang ada di Indonesia. 1. Bali. Mitos ini mungkin sering didengar oleh para wisatawan yang pergi ke Pulau Dewata, yaitu tidak boleh menginjak sajen. Umumnya, sajen ini terbuat dari janur dan dipenuhi dengan bunga warna-warni serta aneka buah atau jajanan. Sajen-sajen ini memiliki nilai spiritual dan dihormati bagi masyarakat asli Bali, terutama pemeluk agama Hindu Dharma. Canang Sari merupakan upakara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu Dharma untuk ritual persembahyangan setiap harinya. Sajen paling umum dapat dilihat di setiap sudut Bali adalah canang sari. Canang sari dan sajen jenis lainnya mudah ditemukan di setiap perempatan, pagar, pohon besar, tempat suci, bahkan di jalan. Masyarakat Bali percaya jika canang sari adalah makanan yang disediakan untuk buta kala, roh halus yang menjadi penunggu pulau tersebut. Masyarakat Bali menghimbau untuk para wisatawan menghormati canang sari dengan cara tidak menginjak dan menendang dan melangkahi sajen, terutama dengan niatan sengaja. Hal ini dipercaya dapat mendatangkan musibah bagi pelakunya. 2. Ranu Kumbolo. Di gunung tertinggi Pulau Jawa terdapat salah satu danau yang sangat terkenal keindahannya, yaitu Ranu Kumbolo. Tempat ini dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa airnya merupakan air suci. Bahkan hingga saat ini, air suci dari Ranu Kumbolo masih digunakan untuk prosesi ritual suci keagamaan masyarakat di sana. Karena adanya keyakinan masyarakat mengenai air suci Ranu Kumbolo, maka ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pendaki, seperti tidak boleh mandi dan mencuci. Selain itu, semua kegiatan harus dilakukan dalam jarak sekitar 10 meter dari bibir danau, termasuk mendirikan tenda. Larangan tersebut juga dibuat untuk keselamatan para pendaki. Seperti terjadi pada tahun 2005, ketika seorang pendaki ada yang nekat berenang. Ia kemudian kram dan tenggelam. Jenazahnya baru ditemukan 3 hari kemudian. 3. Baduy Dalam, Banten. Desa adat ini betul-betul memegang teguh adat istiadat, sehingga nantinya para pengunjung pun dihimbau menaati peraturan yang ada. Di Baduy Dalam tidak boleh mengambil foto ataupun video. Kemudian jika mandi di sungai tidak boleh menggunakan sabun, sampo dan pasta gigi. Sanksinya pun tertulis jelas, yaitu denda dan hukuman di balik jeruji besi. Selain sanksi tersebut, menurut cerita yang tersebar, pendatang yang berani melanggar aturan adat akan mendapatkan sanksi dari penjaga desa. 4. Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Daya tarik Pantai Parangtritis berkaitan dengan mitos yang beredar bahwa wisatawan yang datang tidak diizinkan memakai baju warna hijau. Sebagai bagian dari pantai selatan, Parangtritis dipercaya merupakan area kekuasaan tokoh mitos Nyi Roro Kidul. Konon, wisatawan yang berkunjung ke Parangtritis dengan memakai baju hijau akan diseret ombak suruhan Nyi Roro Kidul. 5. Goa Hawang, Maluku Tenggara. Goa ini mempunyai mitos di mana jika kamu mengunjungi tempat ini akan bisa segera mendapatkan jodoh atau momongan. Selain kepercayaan itu, juga ada cerita mitos yang berkembang di masyarakat sekitar. Konon di dalam Goa Hawang terdapat batu yang menyerupai manusia dan 2 anjing. Menurut cerita yang beredar, pria tersebut pergi berburu babi hutan bersama kedua ekor anjingnya. Babi hutan yang diincar mendadak hilang saat memasuki goa. Karena lelah mengejar babi hutan, pria tersebut sempat minum air goa yang ternyata sangat pahit.
Ia pun marah dan kecewa hingga mengeluarkan kata-kata kotor, sehingga ia dan kedua anjingnya dikutuk menjadi batu.